Malaysia nyinyir lagi nih karena Indonesia menang sepak bola di SEA Games 2023 setelah menaklukkan Thailand 5-2. Salah satu media Malaysia dengan akun Ekor Harimau Malaya mengatakan bahwa Thailand kalah karena menurunkan pemain lapis kedua. Mereka mengatakan bahwa Indonesia bisa menang karena menurunkan pemain utama, sedangkan Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang terbiasa menjadi juara SEA Games hanya menurunkan pelapis kedua. Tetangga mulai julid lagi, Indonesia serius jelang SEA Games 2025. Garuda Muda tak gentar. Pernah nggak sih kalian punya tetangga yang hobinya ngomongin orang? Yang hidupnya kayaknya nggak bisa tenang sebelum tahu kabar terbaru tentang siapa yang sukses, siapa yang gagal, dan siapa yang lagi naik daun. Nah, kalau kalian pernah ngalamin itu, berarti kalian tahu gimana rasanya disindir terus padahal nggak ngapa-ngapain. Begitulah kira-kira posisi Indonesia sekarang di mata beberapa negara tetangga kita di Asia Tenggara. Bukan karena kita salah, tapi karena sepak bola Indonesia lagi-lagi bikin mereka panas dingin. Bayangin aja, menjelang SEA Games 2025 yang bakal digelar Desember nanti, media dan pengamat di beberapa negara mulai julid. Katanya aturan turnamen terlalu menguntungkan Indonesia. Katanya lagi Indonesia sengaja bawa skuad super mewah buat memastikan emas gak ke tangan negara lain. Padahal ya, kalau dipikir-pikir bukannya itu wajar juga. Tuan rumah pasti pengen tampil maksimal, bawa skuad terbaik dan kasih yang terbaik buat rakyatnya. Gak ada salahnya dong kalau Coach Indra Syafri menyiapkan tim dengan sangat serius. Lagian, siapa sih yang gak mau lihat Garuda Muda terbang tinggi lagi kayak di SEA Games 2023 kemarin? Dan kali ini, persiapannya benar-benar luar biasa. Bukan hanya sekedar kumpul pemain dari Liga 1 aja, tapi juga para pemain diaspora yang berkarir di Eropa ikut dipanggil. Nama-nama kayak Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Dion Marcus, Mauro Zelstra, bahkan wajah baru Luc Xavier Kit disebut-sebut bakal jadi bagian dari tim. Benar-benar dream team versi Indonesia. Kalau dibandingin sama SEA Games sebelumnya, kali ini kelihatan banget keseriusan PSSI dan tim pelatih. Mereka nggak cuma fokus di latihan fisik, tapi juga di mental, disiplin, dan kerjasama. Soalnya, Indra Syafri tahu banget, di turnamen kayak SEA Games itu bukan cuma soal teknik atau strategi aja, tapi juga soal mental dan chemistry. Gimana pemain bisa saling percaya, saling jaga, dan main untuk satu tujuan, pertahankan medali emas. Sebelum berangkat ke SEA Games, tim ini bakal diuji dulu lewat 2 laga FIFA Matchday melawan Mali U23 pada tanggal 15 dan 18 November. 2 laga penting yang bakal jadi tolak ukur sejauh mana kesiapan Garuda Muda. Karena kita tahu, Mali bukan lawan sembarangan. Mereka tim Afrika yang kuat secara fisik, cepat dalam transisi, dan punya kemampuan individu tinggi. Jadi, kalau Indonesia bisa tampil solid melawan Mali, artinya kita siap banget menghadapi tim-tim ASEAN nanti. Entah itu Thailand, Vietnam, atau Malaysia. Ngomong-ngomong soal Malaysia, ya, negeri jiran itu memang belakangan ini paling rame ngomongin Indonesia. Dari media mereka sampai ke kolom komentar netizen, semua ikut bersuara. Ada yang bilang Indonesia terlalu diistimewakan sebagai tuan rumah. Ada juga yang nyeletuk, kalau Indonesia nggak juara, malu besar. Wah, padahal kalau dipikir lucu juga ya, orang lain yang repot padahal kita cuma fokus latihan. Ya udahlah, biarin aja. Namanya juga tetangga, kadang iri, kadang kagum, tapi gengsi ngaku. Yang penting Indonesia tetap fokus. Kayak kata Coach Indra, kita nggak usah terlalu dengerin yang di luar, karena yang bisa menentukan hasil itu cuma kita sendiri. Dalam training camp atau TC kali ini, suasana di tim nasional kabarnya sangat positif. Para pemain muda saling mendukung, nggak ada sekat antara pemain lokal dan pemain diaspora. Semuanya lebur jadi satu dalam semangat merah putih. Bahkan beberapa laporan dari latihan menyebut suasananya kayak keluarga besar, serius tapi hangat. Di sela-sela latihan, pemain sering terlihat bercanda, tapi begitu peluit dibunyikan, semuanya berubah jadi profesional. Dari total 29 pemain yang ikut pemusatan latihan, cuma 22 pemain yang nanti bakal dibawa ke SEA Games. Artinya, ada persaingan ketat di setiap posisi. Semua pengen nunjukin yang terbaik di depan pelatih. Tapi justru di situ bagusnya, karena makin banyak kompetisi internal, makin tinggi juga kualitas yang dihasilkan. Kalau lihat komposisi sekarang, Indonesia jelas gak main-main.
Kerangka utamanya kemungkinan besar masih sama kayak yang juara di SEA Games 2023 kemarin, tapi ada penyegaran di beberapa sektor. Di lini belakang ada pemain diaspora yang punya pengalaman di Eropa, sementara lini tengah diisi pemain-pemain yang lihai dalam distribusi bola dan punya visi permainan luas. Sedangkan di depan, nama-nama seperti Rafael Struijk dan Luc Savierkiet bisa jadi duet matu yang ditakuti lawan. Dan ya, kita semua tahu, Indra Syafri itu pelatih yang berani ambil resiko. Dia nggak ragu kasih percaya ke pemain muda asal mereka nunjukin kualitas di lapangan. Buat dia, yang penting bukan siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang paling siap. Nah, disinilah menariknya. 2 laga uji coba lawan Mali nanti bukan sekedar pertandingan biasa. Itu adalah momen penentuan nasib buat banyak pemain. Siapa yang tampil bagus bisa dipastikan bakal dapat tiket ke Thailand nanti. Sebaliknya, yang tampil di bawah ekspektasi mungkin harus rela tinggalkan skuad. Tapi meskipun begitu, atmosfer di tim tetap positif. Semua sadar mereka sedang memperjuangkan satu hal besar, yaitu nama Indonesia. Karena di SEA Games nanti, gak cuma medali yang dipertaruhkan, tapi juga harga diri bangsa. Apalagi setelah keberhasilan tim U17 mencetak sejarah di Piala Dunia kemarin, ekspektasi publik sekarang makin tinggi. Dan itulah kenapa setiap kali Indonesia sukses, ada aja yang gak suka. Media luar mulai nyindir, negara tetangga mulai nyerocos. Tapi rakyat Indonesia tahu satu hal, kita gak perlu jawab dengan kata-kata, cukup dengan prestasi. Seperti lirik lagu kebanggaan yang sering dinyanyikan pemain-pemain muda itu. Menuju mimpi tak terhingga, tak gentar kita melaju. Dengan cahaya digabung, meraih bintang di angkasa. Garuda terus maju, ayo bangkit Garuda. Itu bukan cuma lagu, tapi semangat. Semangat untuk terus berjuang tanpa peduli cemoohan. Semangat buat buktiin kalau Indonesia bukan cuma jago kandang, tapi juga punya kualitas sejati. Kalau di SEA Games sebelumnya kita udah berhasil memutus puasa medali emas selama lebih dari 30 tahun, kali ini targetnya lebih tinggi. Bukan cuma juara, tapi juara dengan gaya. Main bagus, disiplin, dan dominan. Nggak ada cerita menang karena hoki, tapi menang karena kualitas dan kerja keras. PSSI pun kelihatan serius mendukung program ini. Semua fasilitas dipenuhi, mulai dari lapangan training, akomodasi, hingga nutrisi pemain dijaga ketat. Mereka tahu detail kecil kayak gitu yang bisa bedain tim hebat dengan tim biasa. Dan Indonesia sekarang udah masuk kategori tim yang disegani di Asia Tenggara. Tentu aja, lawan-lawan kita kayak Thailand, Vietnam, dan Malaysia nggak bakal diam. Mereka juga pasti nyiapin diri dengan maksimal. Tapi justru di situ serunya. SEA Games bukan cuma soal menang, tapi soal siapa yang paling siap menghadapi tekanan. Dan dari sejarahnya, kalau udah soal mental juang, Garuda Muda gak pernah mundur. Coach Indra pun sering bilang ke pemainnya, kalau kamu pakai lambang Garuda di dada, kamu bukan cuma pemain bola, tapi kamu adalah wakil dari 270 juta orang Indonesia. Kalimat itu selalu jadi penyemangat di setiap sesi latihan. Dan mungkin itulah rahasia kenapa pemain-pemain muda kita bisa tampil penuh semangat setiap kali lagu Indonesia Raya berkumandang. Nah, balik lagi ke gosip-gosip dari tetangga. Katanya Indonesia cuma menang karena jadi tuan rumah. Katanya lagi aturan usia dan jumlah pemain profesional dibuat-buat menguntungkan kita. Padahal semua itu cuma alasan klasik buat nutupin rasa kekhawatiran. Mereka tahu kalau Indonesia tampil penuh, mereka susah bersaing. Ya udahlah, biarin aja. Namanya juga tetangga, kadang iri, kadang kagum, tapi gengsi. Yang penting kita tetap fokus. Biar mereka sibuk ngomong, kita sibuk kerja. Biar mereka sibuk nyindir, kita sibuk nyetak gol. Karena pada akhirnya yang dicatat sejarah bukan ocehan, tapi prestasi. Kalau nanti Garuda Muda berhasil pertahankan emas, itu bukan karena hoki atau bantuan siapapun. Itu hasil kerja keras, latihan panjang, dan doa seluruh rakyat Indonesia. Dan kalaupun belum berhasil, setidaknya kita tahu satu hal. Tim ini udah berjuang sampai titik terakhir dengan kebanggaan luar biasa. Yang jelas, perjalanan masih panjang. Dari uji coba melawan Mali, seleksi akhir pemain, hingga persiapan taktik terakhir jelang keberangkatan ke Thailand, semuanya akan jadi proses berharga. Dan publik Indonesia bakal terus mendukung dengan satu suara. Ayo, Garuda Muda, terbanglah setinggi mungkin. Karena kita tahu, setiap langkah mereka di lapangan bukan sekedar pertandingan, tapi juga simbol harapan. Harapan bahwa sepak bola Indonesia benar-benar sudah berubah, sudah naik level dan siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi.
Jadi buat semua pendukung Garuda dimanapun kalian berada, tetap semangat, tetap percaya, dan tetap dukung timnas dengan cara yang positif. Biarkan dunia melihat bahwa Indonesia bukan cuma punya supporter terbaik, tapi juga semangat nasionalisme paling hebat. Dan buat tetangga-tetangga yang masih nyinyir, santai aja, gak usah terlalu stres. Kami gak ngurusin tim kalian, jadi kalian juga gak perlu pusing mikirin kami. Karena kami cuma punya satu fokus, juara lagi di SEA Games 2025. Bangkitlah wahai Garuda, capai puncak tanpa cara. Bersatu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Itu bukan cuma nyanyian, itu doa, itu tekad, itu keyakinan seluruh rakyat Indonesia bahwa Garuda Muda akan kembali terbang tinggi membawa emas untuk merah putih. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If